Pernahkah Anda merasa hidup seperti medan tempur? Rintangan datang silih berganti, kadang kita jatuh, kadang kita tersesat. Tapi tahukah Anda, Islam memiliki panduan yang begitu indah untuk menavigasi semua badai kehidupan? Panduan itu mampu menuntun kita melewati setiap ujian dengan hati yang kuat, pikiran yang jernih, dan iman yang teguh. Dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Al-Quran Surat Al-Ankabut 2. Rintangan hidup bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita. Justru ujian adalah alat pendidikan rohani. Seperti besi yang ditempa untuk menjadi kuat, iman kita pun ditempa agar lebih kokoh. Tujuan ujian adalah meningkatkan derajat kita, membersihkan hati, dan memperkuat tawakal. Lihatlah Nabi Ayub yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, namun tetap sabar tanpa keluhan. Al-Quran memberi kita kebijaksanaan untuk menghadapi ujian. Pertama, dengan sabar dan syukur. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Al-Quran Surat Al-Insyirah 6. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap bergerak dalam koridor iman, meski keadaan sulit. Syukur bukan hanya saat senang, tapi juga saat kita belajar dari cobaan. Kedua, dengan tawakal yang benar. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran 159. Tawakal berarti menggabungkan usaha maksimal dengan kepercayaan penuh kepada Allah atas hasilnya. Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah tetap membuat strategi matang, meski beliau percaya penuh pada pertolongan Allah. Ketiga, dengan istighfar dan taubat. Kadang rintangan datang sebagai pengingat agar kita kembali kepadanya. Istighfar membuka pintu rezeki, kesehatan, dan kemudahan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Hadits Rasulullah SAW pun menegaskan, "Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika tertimpa kesulitan, ia bersabar, itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi teladan dari sumur gelap, penjara, hingga menjadi pemimpin. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dengan keberanian dan iman kokoh, memimpin kaumnya menyeberangi laut. Umar bin Khattab sebagai khalifah diuji dengan tanggung jawab besar, namun tetap tegas dan adil. Dari semua itu, ada prinsip-prinsip praktis yang bisa kita pegang untuk menavigasi rintangan hidup. Perkuat hubungan dengan Allah melalui salat tepat waktu, zikir, dan doa. Perluas ilmu dengan membaca Al-Quran secara tadabbur dan belajar dari kisah para salaf. Perbaiki akhlak dalam ujian, tetap adil, dan jangan membalas keburukan dengan keburukan. Gunakan musyawarah dan hikmah, mintalah nasihat dari orang yang berilmu. Kadang kita menganggap ujian sebagai musibah, padahal bisa jadi itu pintu menuju kemuliaan. Seorang miskin yang sabar bisa mendapatkan pahala lebih besar daripada orang kaya yang dermawan. Penyakit yang menghalangi kita dari maksiat bisa menjadi jalan menuju surga. Allah mengingatkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah 216. Hidup tak selalu datar, akan ada bukit terjal, lembah gelap, dan badai yang menguji. Tapi ingatlah, kompas kita adalah Al-Quran dan panduan kita adalah sunnah Nabi. Jika kita sabar, bersyukur, bertawakal, dan selalu kembali kepada Allah, maka rintangan bukan lagi penghalang, melainkan batu pijakan menuju derajat yang lebih tinggi. Mari kita jadikan setiap ujian sebagai guru, setiap luka sebagai pengingat, dan setiap tetes air mata sebagai doa yang membawa kita pulang kepada Allah, Sang Penuntun sejati. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita saling menguatkan di jalannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.